Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan di video kali ini kita akan nyobain sebuah produk webcam yang menurut gue ini bakal menarik banget, termasuk buat gue pakai juga. Karena gue lagi ada webinar juga ya sekarang, dan kayaknya webcam ini bisa berguna banget. Ini adalah webcam canggih dari OBSBot, atau banyak juga yang menyebutnya OBSBot. Kayaknya sih gue yang salah ya, kayaknya penyebutannya tuh yang bener OBSBot. Tapi ya itu, ada webcam. Dan webcam ini udah beresolusi 4K. Tapi bukan itu aja kelebihannya, karena dia adalah sebuah webcam pintar yang udah bisa berfungsi layaknya kamera beneran gitu ya, dan kamera dengan AI juga, Artificial Intelligence. Nanti kita bakal cobain, tapi dari video-video promonya yang gue lihat dia bakal menarik banget. Nah, ini adalah OBSBot Tiny 4K. Untuk versi Tiny 4K ini dia dijual seharga Rp3.799.000 terakhir gue cek. Tapi kalau ada perubahan nanti ditulis mungkin sama Eko ya. Dan di sini gue pengen nyobain aja bareng-bareng sama teman-teman semua. Jadi di sini experience unboxing dan langsung cobain. Karena emang nggak begitu banyak juga harusnya yang bisa kita bahas dari sebuah webcam ini. Tapi gue tetap berpikir ini bakal menarik banget. Sebelumnya gue pernah coba juga OBSBot gitu kan, atau OBSBot, tapi dulu itu gue dikirimin dari luar, gue cobain barangnya masih cukup bulky, cukup gede, sedangkan di sini udah masuk versi yang kecil 4K dan udah resmi juga. Jadi kalau kalian tertarik, ini udah dijual oleh PT Denka Pratama Indonesia. Pastiin beli yang original. Dan kita langsung buka aja. Ini masih segel, jadi gue bener-bener baru unbox juga, baru nyobain. Untuk harganya, rasa packingnya udah kerasa worth it lah gitu ya. Packingnya rasa mahal banget, dan ini ada langsung disambut dengan video calls with freedom. Nggak tahu di situ kelihatan atau enggak ya, karena ini kontrasnya dikit banget. Di sini dia buku panduan gitu kayaknya. Ini kayak tempat dokumen-dokumen. Kita akan buka. Iya, betul. Di sini ada notice, connection suggestion, dan user manual. Dan kita lihat. Ini menarik banget sih impressionnya. Kayak yang kalian lihat ya, gue tadi baru buka segel juga. Gue juga baru buka si OBSBot atau OBSBotnya ini. Dan ini menarik buat gue impresinya, karena dia ternyata membawa sebuah hard case. Untuk sebuah webcam gitu kan, agak terlalu niat membawa sebuah hard case. Tapi mungkin emang didesain biar kita bisa bawa-bawa juga gitu ya. Dan ini hard case-nya kualitas banget sih. Maksudnya di sini bertekstur juga, kalian bisa lihat ya dari teksturnya. Dia apa ya, kayak bahan-bahan apa sih namanya, kayak gini ya, bahan bludru gitu. Mungkin gue kurang paham juga, tapi ya ini sebuah hard case gitu dan harusnya aman buat kita bawa-bawa. Ini gue kesampingkan dulu dan kita lihat seperti apa di dalamnya. Oke, ini dia sudah rapih di dalamnya. Nih mungkin gue naikin lagi exposure-nya karena di situ gelap sekali. Nah, mungkin segitu. Kalian bisa lihat ya, itu webcamnya udah sitting, udah duduk aja di dalam sana dengan beberapa aksesorisnya. Ini juga ada aksesoris yang kayaknya ini buat kita taruh di laptop. Jadi kalau kalian pengen taruh buat webcam laptop atau setup PC utama kalian, ini bisa dimonitor juga. Nanti kita akan praktekin. Dan ini OBSBotnya sendiri, kalian bisa lihat. Dan ini kita buka. Gitu ya. Dan ya, ini adalah poin utamanya dia. Dia udah bergerak ala-ala gimbal gitu, tapi dia bergerak dengan pintar. Jadi harusnya nanti bisa kayak ngikutin gua dan semacamnya gitu ya. Jadi gua rasa bakal menarik. Kita taruh dulu, kita lihat di sini dapat apa aja. Oke, dia di sini dapat kabel USB Type A ke Type. Oh sorry, ini bukan Type A ke Type C. Ini kayaknya buat power deh. Cuman gue nggak tahu nanti kita pas praktek butuh atau enggak ya. Tapi ini USB Type A ke jack power gitu. Jadi kalau butuh energi tambahan gitu ya. Kalau mungkin kalian coloknya nggak langsung ke PC. Jadi mungkin butuh ini. Sama satu lagi kabelnya kita lihat. Nah, ini dia tapi menarik juga ya. Karena dia kabel utamanya itu Type C ke Type C. Jadi gue lumayan pede buat gue pakai di MacBook Pro gue, MacBook Pro M1 gue. Walaupun gue nggak tahu sih dari segi compatibility dia udah support atau belum, tapi dengan dia kabelnya Type C ke Type C, maksudnya kalau misalkan dia kabelnya Type C ke Type A ke laptop guanya, berarti gue butuh dongle gitu buat ke Type C. Karena di laptop gue itu adanya cuman Type C doang, dan ini udah Type C ke Type C yang otomatis berarti harusnya aman. Dan harusnya sih dia udah deliver powernya juga ya, walaupun ya nanti kita coba karena gue nggak bisa pastiin juga. Lalu ini
kita dapat juga, tapi kalau temen-temen yang nggak pakai laptop dengan USB Type-C gitu ya, masih pakai yang agak lama mungkin, masih USB Type-A doang, kita dapat juga adapter gitu. Jadi buat ke Type-A-nya yang dikasih adapter di sini. Gue suka sih, modern. Karena beberapa kali gue nyoba, kayak sekarang gue pakai webcam dari Razer Kiyo. Itu dia pakainya USB Type A, gue harus pakai hub gitu kan, pakai dongle. Begitu juga kemarin gue ada nyoba mikrofon. Dan mikrofonnya juga ke USB Type A, buat kesini harus pakai hub juga, pakai dongle. Sedangkan di sini dia udah native Type-C ke Type-C gitu. Jadi gue appreciate itu sebagai pengguna MacBook Pro gitu ya. Kita lihat lagi aja detail kameranya. Oke, kalian bisa lihat dia kayak gini, kecil banget sih dibanding Obsbot yang dulu pernah gue coba. Di sisi bawahnya menarik, dia di sini ada padding karet. Jadi kalau kalian taruh di atas meja aja udah bagus. Sama di tengahnya dia ada quarter mount. Jadi kalau kalian pengen taruh di aksesoris kamera ya, di light stand atau mungkin tripod itu bisa, karena ada quarter mount juga di sisi bawahnya ini. Jadi fleksibel banget penggunaannya. Sama yang gue tahu, dia sisi bawahnya ini magnet juga. Itu buat kita pasangin nanti ke atas laptop kita atau ke atas monitor setup utama kita gitu. Nih magnet dudukannya dia, dan lumayan kenceng juga. Dan kita mungkin langsung cobain aja kali ya. Gua akan setup dulu. Oke. Ini dia berarti buat masangnya, sistemnya tinggal jadi kayak dudukan aja setahu gua. Oke, kita lihat ya dari sisi atas mungkin biar jelas. Nah, dia ditaruh kayak gini. Dan ini desainnya menarik juga sih. Karena gue nggak tahu, ini sih nggak mungkin by design dia juga ya. Tapi si dudukannya ini kalau kita pasang nih, gue ngadepin ke atas. Kalau kita pasang, dia nutupin webcam si MacBook-nya. Gitu. Jadi, dan itu kayak cocok banget gitu, pas banget sama notch-nya. Jadi ya, mungkin sebuah keberuntungan aja gitu ya, yang kelihatannya jadi seamless design. Tapi ya itu. Dan harusnya nggak masalah, karena di sini kita pengen menggantikan si webcam bawaannya juga. Dia bisa tinggal taruh gini aja. Di belakangnya juga ada padding karet, jadi dia nggak ngotorin sisi belakang kita atau nggak ngelecetin laptop kita. Sama kalau mau permanen kayaknya ya, dia ada ininya bisa dikelupas gitu, kalian bisa lihat. Dia bisa dikelupas dan dia kayaknya jadi lengket gitu, jadi agak ngelem. Cuman gua nggak mau, gua rasa kayak gini aja udah cukup, harusnya udah cukup kuat. Dan oke, karena magnetnya kuat tadi emang ke bawah ya pas gua awal pasang, tapi menarik sih, implementasi yang cukup menarik gitu. Gue suka banget sih sama sistemnya. Sekarang kita coba aja gambarnya kayak gimana. Dan gue coba juga apakah makainya setupnya ribet atau enggak. Oke, ini buat contoh aja ya, nggak apa-apa lah agak berantakan-berantakan dikit. Dan Obsbot-nya udah mulai menyala di situ. Gue cuma colok doang. Gue sih berharap plug and play aja ya, nggak perlu macem-macem. Oke, ini sekarang kita lagi nyobain. Tadi gue habis setting-setting OBS dulu karena ada beberapa hal yang membingungkan. Karena tadi gue kanvasnya itu Full HD. Sayang banget karena dia resolusinya udah 4K. Dan sekarang kita udah set 4K di OBS-nya. Begitu juga audionya udah masuk. Jadi audio yang ditangkap itu dari Obsbot-nya udah langsung direkam pakai OBS ini biar kita bisa lihat. Tapi ya gue nggak install apa-apa. Balik lagi di sini tadi bener-bener plug and play aja, gue nggak install aplikasi, Obsbot-nya udah bisa dipakai dan dia udah bisa baca gesture juga. Jadi kalau gue gini, nah dia ngebaca gesture dan dia langsung ngasih indikasi juga, indikator di lampu depannya, dan dia sekarang sudah mengikuti kemanapun gue pergi gitu ya. Jadi menarik kalau misalkan gue pengen menjelaskan sesuatu, mungkin gue tahuan lagi pakai celana pendek kan, tapi ya tuh dia ngikutin kemanapun gua pergi gitu. Misalkan gua pengen bahas di sini ada kamera apa, menarik banget. Dan ya balik lagi buat webinar atau mungkin buat occasion tertentu gitu kan, mau pakai webcam yang bisa ngikutin dengan full resolution kemanapun, bukan cropping. Menurut gue ini kepake banget. Belum lagi dia juga ada satu fitur lagi untuk gesturnya ya. Jadi secara default udah langsung bisa kita pakai. Kayak tadi gue bisa minta follow dengan gesture kayak barusan. Atau misalkan gue gini. Nah dia baca lagi, dia ngelock. Dia nggak akan ngikutin gue. Dan sekarang gue pengen dia ngikutin dulu. Dia udah baca, dia ngikutin. Dan misalkan gue menjelaskan di sini ada play buttonnya ST Media. Dan gue bisa zoom.
Harusnya tangan gue berhenti kayaknya, karena dia jadi zoom out juga. Dan ya, dia ngezoom 2 kali defaultnya. Dan kalau gue bergerak, oke, dia masih ngikut, jadi keren banget. Dan kalau udah selesai, mungkin gue penjelasan di sini. Kalau gue deket kan rasanya jadi aneh, jadi gue zoom out lagi. Dan itu dia fungsi yang benar-benar menarik. Kalau soal kualitas gambar silahkan kalian nilai, karena kalian bisa langsung lihat. Gue juga di sini udah lihat sih, karena ini ada OBS di depan gue dan kelihatan kualitas gambarnya cakep. Tapi silahkan kalian nilai sendiri. Dan perlu di-note juga, memang ini dalam kondisi cahaya yang kondusif juga gitu ya. Cahayanya kita pakai lighting video, jadi harusnya kualitas gambarnya yang paling maksimalnya juga yang didemokan di sini. Sama mungkin suaranya bisa kalian nilai juga. Ini gue di jarak yang normal ya, antara laptop dengan gue gitu. Tapi suaranya ini nggak diambil dari laptop. Yang kalian dengar masih dari kamera utama, pakai mikrofon lavalier. Dan kita ganti ke Opsbot-nya. Oke, ini suara yang kalian dengar, ini adalah suara yang dihasilkan oleh si Opsbot ini, atau OBS bot. Gue nyebutnya udah Opsbot aja lah ya. Dan ya, ini suara yang dihasilkan oleh si Opsbot-nya. Dia memiliki mikrofon built-in juga. Silahkan kalian nilai bagus atau enggak. Tapi ya, gue sih belum bisa ngasih banyak pendapat karena gue belum dengar hasil suaranya seperti apa. Tapi ya ini, silahkan kalian nilai. Oh ya, dia juga gesturnya masih ngikutin gue kayaknya. Kita coba lagi, kita bikin dia stay. Oke, dia stay. Dia bacanya juga lumayan cepet loh, baca gesturnya. Jadi oke banget sebenarnya. Jadi nggak terlalu ribet, nggak kesulitan gitu kan. Tadi di awal-awal kita kesulitan kayaknya agak terlalu dekat juga, dan gue nggak bisa lihat framingnya. Tapi di sini dengan gue udah lihat framingnya di OBS, gue ngasih lihat gestur dengan posisi yang tepat, ternyata cepet banget gitu buat dia baca gestur tersebut. Dan semua diproses udah di dalam Opsbot-nya sendiri kayaknya gitu ya. Nggak perlu pakai aplikasi. Gue nggak install aplikasi apa-apa di sini. Pure langsung ke si OBS aja. Bukan software OBS bot. By the way, ini OBS memang buat streaming gitu kan. Pure langsung ke situ aja, dan tadi kontrol-kontrol gestur-gesturnya berjalan dengan baik gitu. Jadi benar-benar implementasi yang menarik. Dan gue bakal coba buat pakai dulu untuk kebutuhan webinar gue. Tapi itu aja sih paling buat video kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin lagi banyak webinar atau banyak meeting-meeting online. Dan kalian bisa show off dengan webcam ini gitu kan. Dan ya, itu aja sih, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.